Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Kita bertemu lagi di channel Ayo Kita Belajar. Di sini kita akan langsung melanjutkan untuk OSN 2019 tingkat provinsi Mapel Biologi nomor 9. Jadi, silakan disimak dengan baik-baik ya, teman-teman. Jadi ini ya soalnya teman-teman, Ihsan ingin mengamati jalannya quorum sensing pada komunitas E. coli di dalam tanah, terutama kemampuan mereka untuk merespons senyawa AHL. Nih, suatu auto industri ya. Untuk itu ia merancang sistem biosensor menggunakan gas sebagai reporter karena protein fluorescence reporter standar pada berbagai biosensor tidak akan dapat diamati aktivitasnya pada matriks tidak transparan seperti tanah. Jadi reporter ini yang gas tadi itu berfungsi seperti probe ya teman-teman atau marker. Sistem yang Ihsan rancang melibatkan dua reporter, etilen C2H4 yang dihasilkan oleh enzim EFE, ethylene forming enzyme, dan metil bromida CH3Br. Ini sejenis halogen BR. Yang dihasilkan oleh enzim MHT metil halid transferase. Ia mendesain dua varian biosensor, MG1655 Lux, di mana ekspresi MHT diatur oleh promoter Pelux yang diinduksi oleh LuxR, suatu reseptor untuk AHL jenis 3-okso C6HCl. Dan yang kedua, MG1655 Las, di mana ekspresi MHT diatur oleh promoter Pelas yang diinduksi oleh LasR, suatu reseptor untuk AHL jenis 3-okso C12HCl. Ekspresi gen LuxR dan LasR keduanya diatur oleh primer konstitutif. Promoter P1 mengatur ekspresi Fe juga bersifat konstitutif. Skema biosensor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini promotornya ya. Ini bedanya di sini aja. Terus dia diinduksi sama AHL dan ini hasilnya ya. Gitu. Ini juga hasil. Jadi tergantung gitu dia arahnya kemana. Ya, di sini juga kita harus dapat kesimpulannya. Nah, kita ringkas dulu. Yang MG1655 Lux, ya kita singkat Lux, itu sama dengan ekspresi MHT diatur oleh promotor yang didistribusikan oleh AHL jenis 3-okso C6HCl. Berarti yang HCl. Ya, ya. Karena kok sama ya HCl yang beda cuma di ininya doang ya. C6C-nya gitu. Kemudian yang kedua MG1655 di mana ekspresi MAHT diatur oleh promotor Pelas yang diinduksi oleh Las R. Berarti yang Las itu sama dengan C12. Ada 12 rantai karbon gitu. Nah, Ihsan menambahkan berbagai konsentrasi AHL untuk mengamati kinerja dari biosensor dan hasilnya ditampilkan pada grafik B sampai G. Untuk perbandingan, ia juga menguji rasio produksi gas dari biosensor pada medium cair yang tidak mengandung tanah atau liquid. Keterangan normalisasios yaitu rasio konsentrasi gas metil bromida atau etilen. Jadi kita tandai dulu ya. Ini beda gitu. C6 tadi adalah las. Lux, sorry. Lux. Lux yang ini. Dan untuk C12 tadi las. Kita tandai dulu teman-teman. Nah, gitulah kurang lebih ya teman-teman. Kita lanjut ke opsi A. Kita lihat untuk yang opsi A. Konsentrasi etilen yang dihasilkan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui jumlah sel E. coli yang mengandung biosensor. Konsentrasi etilen yang ini ya. Ya, jadi ini sudah jelas benar ya teman-teman karena etilen memang berfungsi seperti yang tadi saya bilang dia tuh kayak semacam probe gitu ya. Jadi kalau semakin banyak dia terdeteksi ya semakin banyak juga ya jumlah sel E. coli-nya. Jadi untuk opsi A itu benar ya teman-teman. Kemudian untuk yang opsi B, pengaruh etilen terhadap produksi metil bromida lebih kuat teramati pada biosensor MG1655 LAS karena di akhir eksperimen produksi metil bromidanya mencapai 150% dari biosensor MG1655 Lux. Ini kita lihat yang metil bromida, yang BR ya ujungnya. Sebentar ya, kita warnai dulu. Nah ini yang agak beda warna. Ini kita tarik garis ya.
ini kan bagian ujung akhir eksperimen ya dia tanya ya. Akhir eksperimen. Oh ya benar. Jadi ini ini 8 ya. Ini 8. Untuk yang silas 8. Terus kita lihat untuk yang si ini yang akhirnya tuh yang bener-bener ini. Ya dia jadi dia 5 komaan gitu ya, 5 komaan ke atas gitu. Nah, coba kita anu ya, coba kita ini hitung apakah apakah 8 itu 150% ya dari 5 ya. Jadi coba kita 5 dikali sorry, 5 dikali 150%. Nah, ini sudah langsung ya otomatis dari OneNote-nya gitu. Jadi 5 itu ternyata 8 itu ternyata adalah 7,5 nya dari ini. Dari 5 gitu. Jadi untuk opsi B ini karena dia 7,5 kita bulatkan aja ya. Kalau 7,5 kan sudah pembulatan kan kalau misalnya dia di angka 5 ke atasnya dia dibulatkan naik ya biasanya. Kalau dia di bawahnya angka 5 dia akan dibulatkan turun gitu. Kita hitung anggap aja berarti sama dengan 8 gitu. Jadi untuk yang opsi B itu benar. Soalnya kadang-kadang memang di soal OSN biologi itu memang dia perlu pembulatan ya supaya dia jawabannya agak benar gitu. Gitu. Kemudian yang utopsi C, jika promotor Pelux termutasi sehingga kemampuannya untuk mengikat lux R menurun, maka kurva tanah soil pada grafik F akan bergeser ke kanan. Ini grafiknya ini mirip-mirip grafik Bohr ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ke kanan, dia lebih butuh banyak gitu. Dia lebih butuh banyak AHL. AHL ya, AHL ya, ya, AHL. Jadi dia lebih butuh banyak AHL kalau misalnya dia ke kanan. Nah, kalau misalnya dia Pelux termutasi sehingga kemampuan untuk mengikat lux R menurun, maka jelas dia terhambat atau terinhibisi ya. Makanya produksinya tuh jelas menurun. Maka otomatis karena dia produksinya menurun, supaya dia jalan tetap konstitutif, dia membutuhkan lebih banyak AHL atau oxo C6HCl. Dia butuh lebih banyak gitulah pokoknya. Makanya untuk yang opsi C ini soil ya kita lihat. Ya benar ya karena dia kalau misalnya dia terhambat ekspresi gennya supaya dia memenuhi target supaya bisa dikatakan konstitutif, dia harus menaikkan AHL gitu. Jadi yang C benar ya teman-teman. Kemudian untuk yang opsi D, partikel tanah meningkatkan kemampuan biosensor MG16515 untuk merespon AHL. MG 5 las ya, ujungnya las ya. Ini kita lihat partikel tanah. Dia gini nah model trennya. Jadi kalau yang liquid tuh dia naik memang ya dari awal. Kalau yang tanah tuh dia melandai gitu. Kayak kurvanya sigmoid. Nah, ini sudah jelas salah ya teman-teman karena kalau misalnya dia partikel tanah yang meningkatkan kemampuan, dia modelnya kayak grafiknya si liquid. Jadi gitu. Jadi seharusnya partikel tanah itu menurunkan kemampuan, bukan meningkatkan kemampuan. Jadi untuk opsi D salah ya teman-teman. Jadi untuk yang soal nomor 9 kali ini, jawabannya itu adalah yang pertama opsi A itu benar, opsi B itu tadi lebih kuat ya benar ya. Terus yang opsi C itu promotor termutasi sehingga kemampuannya meningkat lux geser ke arah kanan. Ini tadi yang tadi ke kanan ini benar ya. Terus yang opsi D ini salah. Jadi ini ya teman-teman jawaban. Nah, sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.